wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Lani Roseda Limunte. Kali ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Protista. Protista adalah kelompok organisme eukariotik yang mempunyai inti yang jelas dan organel bermembran. Umum protista, yang pertama eukariotik, yang kedua pada umumnya uniseluler, yang ketiga habitatnya di tempat yang lembab dan basah. Kemudian yang keempat, tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok hewan, tumbuhan, atau jamur. Klasifikasi Kingdom Protista ada 3. Yang pertama mirip hewan atau protozoa, yang kedua ada mirip tumbuhan atau alga, yang ketiga mirip jamur. Untuk mempelajari secara lebih lanjut, kita akan melihat klasifikasi Kingdom Protista yang pertama, yaitu mirip protista, mirip hewan atau protozoa. Ciri-ciri umumnya, yang pertama uniseluler, yang kedua eukariotik, yang ketiga tanpa selulosa, keempat umumnya memiliki alat gerak, kelima reproduksinya secara aseksual atau membelah diri, kemudian ada yang secara seksual atau konjugasi. Kemudian yang keenam, hidup soliter atau berkoloni. Yang ketujuh, bebas atau parasit. Kedelapan, memperoleh makanan secara holozoik atau menggunakan zat organik. Selanjutnya, pada awalnya dianggap hewan yang pertama kali di bumi, yaitu proto itu yaitu mula-mula, zoo itu hewan. Contoh dari protozoa yaitu yang pertama rhizopoda atau sarkodina, yaitu alat gerak pseudopoda atau kaki semu, yaitu berupa penjuluran sitoplasma dari endoplasma ke ektoplasma sehingga membran sel mengalami penonjolan keluar. Gerakan ini disebut gerak amoeboid yang digunakan juga untuk menangkap mangsa atau fagositosis. Kedua, bentuk tubuh tidak tetap atau berubah-ubah. Ketiga, reproduksi dengan pembelahan biner. Keempat, jika lingkungan tidak menguntungkan, dapat membentuk kista, yaitu tubuh amoeba inaktif, membulat dan membran sel menebal membentuk kista. Kemudian pada rhizopoda ini ada beberapa anggotanya. Nah, ini ada anggota rhizopoda ini, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan, yang pertama ada radiozoa atau cangkang silika sebagai bahan pembuat gelas. Yang kedua ada foraminifera, fosilnya yaitu atau kapur, yaitu batu gamping atau kapur. Kemudian ada globerina, fosilnya sebagai petunjuk sumber minyak bumi, konsumen tingkat 1 dalam perairan. Selanjutnya ada entamubacoli, yaitu fungsinya membusukkan sisa makanan di usus besar. Kemudian ada yang merugikan, yaitu entamuba histolica, yaitu ini untuk penyakit disentri. Seperti itu. Tadi kita sudah klasifikasi yang menguntungkan. Yang terakhir ada katanya entamubacoli. Kalau anak-anak pernah dengar tentang ada pada pelajaran biologi tentang amoeba, pernah? Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang susunan tubuh amoeba sendiri. Yang pertama ada membran sel, berfungsi sebagai pelindung pertukaran zat, menerima rangsangan zat kimia. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini ada 2. Yang pertama ada ektoplasma, bersifat gel atau kental, dan yang kedua endoplasma atau bersifat sol atau encer. Selanjutnya ada vakuola kontraktil, yaitu untuk osmoregulator. Selanjutnya ada vakuola makanan, untuk mencerna makanan. Contoh selanjutnya ada flagellata, yaitu anak-anak sekalian bisa melihat pada gambar yang di samping seperti ini. Bentuk tubuh tetap dilindungi partikel panjang, ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya bulat. Kemudian habitatnya biasanya di air tawar, air laut, tanah basah. Kemudian dia bentuk sifatnya parasit seperti itu. Kemudian ada soliter atau berkoloni.
Kemudian reproduksinya dengan pembelahan biner. Flagellata ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada zooflagellata, yaitu flagellata tanpa plastida, parasit atau bebas sebagai konsumen. Kedua, ada phytoflagellata. Yaitu ciri-cirinya memiliki plastida sehingga mampu berfotosintesis atau autotrof. Kedua, habitatnya biasanya di air tawar dan air laut. Yang ketiga, ada produsen perairan. Contoh dari phytoflagellata ini, Eulena viridis, ini di air tawar. Kemudian ada Escherichia gracilis, ada Volvox globator atau biasanya berkoloni, tempatnya di air tawar, kemudian dia berflagel ini itu benang. Kemudian ada Pandorina, kemudian ada Pleodorina, kemudian ada Noctiluca miliaris. Biasanya ini di laut, kemudian bentuknya ada flagel, kemudian memberi cahaya laut waktu malam. Contoh selanjutnya ada Sporozoa. Ini ada di gambarnya di samping. Dia itu tanpa alat gerak, kemudian parasit pada hewan atau manusia. Bentuk tubuhnya biasanya oval, bulat, seperti itu. Kemudian tanpa vakula kontraktil, biasanya nukleusnya satu, kemudian bentuk respirasi atau ekskresinya melalui membran sel. Contohnya ada monokistis, parasit pada vesicula seminalis, ini cacing tanah, seperti itu. Kemudian ada Emeria stidae, parasit pada sel epitel vertebrata, kemudian Myriapoda. Terakhir ada Plasmodium. Plasmodium ini parasit pada eritrosit. Ada penjelasan tentang Plasmodium. Ustazah jelaskan sedikit tentang Plasmodium ini. Plasmodium ini ada fase EE dalam biologi seperti itu. Ada exoerythrocyte, itu seperti itu. Kemudian sporozoid masuk ke tubuh manusia sehat melalui air liur. Kemudian nyamuk Anopheles betina yang mengisap darah sampai ke hati. Kemudian ada fase erythrocyte atau tropozoid atau sporozoid menyerang eritrosit. Kemudian ada fase schizogoni, yaitu inti tropozoid membelah atau berganda menghasilkan 8-32 inti baru. Masing-masing inti dibungkus sitoplasma membentuk metrozoid. Kemudian ada eritrosit pecah. Kemudian merozoid keluar menyerang eritrosit lain, sebagian membentuk gametosit. Kemudian gametosit membentuk mikrogamet dan mikrogamet masuk tubuh Anopheles bersama darah. Kemudian ada fertilisasi membentuk zigot. Selanjutnya zigot kemudian membentuk ookinet, kemudian membentuk ookista. Kemudian ookista membelah berulang membentuk sporozoid. Kemudian ookista pecah, sporozoid menyebar sampai ke air liur. Kira-kira seperti ini. Ini adalah gambar reproduksi Plasmodium seperti itu. Kita sudah membahas tentang reproduksi Plasmodium. Ini adalah macam Plasmodium. Yang pertama, Plasmodium vivax penyebab malaria teriana. Demamnya biasanya tiap 48 jam. Kemudian ada Plasmodium ovale penyebab malaria tersiana. Ini juga demamnya tiap 48 jam seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Plasmodium malariae, ini penyebab malaria kuartalnya. Demamnya biasanya sampai 72 jam. Kemudian yang terakhir ada Plasmodium falciparum. Ini biasanya penyebab malaria tropika atau demamnya tak beratur. Kemudian jika tak segera ditangani menjadi fatal. Ini biasanya seperti pernah di tetangga ustazah, di demam tropika ini dapat menyebabkan kematian seperti itu. Maka dari itu jagalah pola makan dan pola hidup sehat. Tadi kita bahas tentang klasifikasi kingdom Protista. Yang pertama ada mirip hewan, yang kedua atau protozoa, yang kedua mirip tumbuhan atau alga. Seperti ini gambarnya.
mirip tumbuhan atau alga. Anak-anak bisa sekalian lihat. Nah, kemudian ciri-ciri umumnya, ciri-ciri mirip tumbuhan atau alga, yaitu yang pertama, tubuh berupa talus atau belum dapat dibedakan yang mana akar, batang, dan daun. Kemudian uniseluler, yaitu soliter atau sifatnya berkoloni. Kemudian ada multiseluler, yaitu berfilamen, lembarannya seperti tumbuhan tak tinggi. Kemudian yang ketiga, ada yang bergerak dengan flagella, kemudian memiliki chloroplast. Selanjutnya epifit, yaitu menempel di tumbuhan, batuan, dan tanah. Kemudian ada endofit. Endofit ini itu hidup dalam tubuh makhluk hidup lain. Kemudian reproduksi vegetatifnya ada 3. Yang pertama secara pembelahan sel, kemudian fragmentasi, kemudian selanjutnya ada homogenium. Kemudian sel tertutup lendir dan mati, filamen terputus membentuk benang-benang baru. Kemudian ada yang bereproduksinya secara generatif, yaitu secara konjugasi atau isogami. Kemudian ada anisogami dan oogami. Klasifikasi kingdom Protista mirip tumbuhan, yaitu yang pertama ada Eulonopita. Ciri-cirinya mirip hewan, yaitu bergerak bebas tanpa dinding sel, berbintik mata atau stigma. Kemudian ada juga yang mirip tumbuhan, dapat berklorofil atau berfotosintesis. Kemudian habitatnya ada di air tawar. Biasanya bentuk tubuhnya berbentuk opal panjang dengan satu flagella di ujung mulutnya. Kemudian yang terakhir, pembelahan biner secara longitudinal. Nah, anak-anak sekalian, Ustazah tampilkan seperti ini gambarnya kira-kira. Dapat dilihat seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya ada Rhodophyta. Biasanya hidupnya di laut. Nah, bentuk tubuhnya seperti rumput sehingga sering disebut rumput laut atau sweded atau multiseluler. Biasanya ini masih bisa kita makan kalau dia rumput laut, ya kan? Selanjutnya pigmen dominan phycoerythrin dan dapat berklorofil. Kemudian di laut berwarna merah, di permukaan cahaya merusak pigmen merah sehingga nampak biru, coklat, atau biasanya ada juga yang berwarna coklat atau ada yang hijau tua. Kemudian dia bentuknya licin karena mengandung gelatin yang dapat digunakan untuk yang pertama sebagai medium kultur mikroorganisme, yang kedua pengobatan, yang ketiga melapisi daging kaleng, selanjutnya mengeraskan es krim dan yogurt. Selanjutnya memproduksi polisakarida yang dapat dimanfaatkan untuk mengemulsi lemak dalam coklat batangan. Kemudian terakhir menstabilkan cat atau kosmetik krim seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Phaeophyta. Ini contoh mirip tumbuhan. Dia bentuk tubuhnya tuh panjang sampai beberapa meter, menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena bentuknya mirip akar, batang, daun. Hidup di air laut dangkal. Kemudian berpigmen dominan coklat atau phycoxanthin, dapat berklorofil. Kemudian tubuhnya memiliki gelembung udara untuk fungsinya itu biasanya agar dapat mengapung seperti itu. Kemudian reproduksinya secara seksual dengan reseptakel atau badan tempat alat pembiak pada ujung lembaran fertil. Selanjutnya, alat pembiak disebut konseptakel yang menghasilkan ovum dan sperma. Nah, ada beberapa contoh spesiesnya seperti ini beserta gambarnya. Nah, anak sekalian, nah begini, ada Sargassum. Ini contohnya Sargassum. Kemudian ada Macrocystis. Kemudian ada Ectocarpus, ada Focus, ada Tubinaria. Nah, ini gambarnya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya tumbuhan mirip tumbuhan atau alga.
ada chrysophyta atau keemasan. Biasanya pigmennya dominannya karoten dan dapat berklorofil. Selanjutnya habitatnya biasanya bisa di air tawar dan air laut. Kemudian dapat fitoplankton. Biasanya ini fitoplankton ini ada di air laut ya. Kemudian ada unisel atau filamen. Contohnya spesiesnya yaitu Ochromonas. Ciri-cirinya yaitu kloroplas berbentuk lembaran melengkung, bentuk seperti bola, memiliki vakuola, stigma, inti, dan 2 flagel. Kemudian ada Vaucheria, yaitu filamen tak bersekat. Kemudian ada contohnya itu Navicula atau diatom, atau biasanya disebut ganggang kersik. Tubuhnya tertutup atau epiteka dan kotak atau hipoteka. Di antara kotak dan tutup terdapat celah atau celah rafe. Fosilnya berbentuk tanah diatom yang digunakan untuk bahan isolasi, penggosok, penyekat, dinamit, dan saringan. Kemudian reproduksinya untuk mirip tumbuhan atau alga ini, yaitu ada yang membelah diri, kemudian ada fragmentasi dan konjugasi. Contoh dari klasifikasi kingdom Protista yang ketiga yaitu mirip jamur. Contohnya pertama jamur lendir atau Myxomicota. Ciri-cirinya tanpa kloroplas, kedua konsumen, yang ketiga habitatnya biasanya sejuk, dia di tempatnya lembab, kemudian di dasar hutan, kemudian biasanya hutan tropis. Biasanya jamur lendir ini ada di sampah daun, kayu lapuk seperti itu. Kemudian dapat dikembangkan dalam medium agar-agar. Kemudian dia berbentuk sifatnya parasit atau sapropit. Kemudian siklusnya hidup. Siklus hidup ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, masa lendir atau fase plasmodium jamur bergerak mengalir seperti amuba. Warna kuning, warnanya biasanya warna kuning. Kemudian ada violet atau tak berwarna. Yang kedua, masa pertumbuhan atau sporangium. Biasanya masa lendirnya berhenti bergerak dan berhenti tumbuh, kemudian membentuk badan, kemudian berbuah atau sporangium berisi spora yang dilindungi membran dari keratin atau selulosa. Ketiga, pertumbuhan spora. Maksudnya spora ini berkembang dalam air atau basah, membentuk misoflagellata atau sel kembar. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri siklusnya hidup, pembentukan jamur lendir. Contoh selanjutnya yaitu mirip jamur, ada Acrasiomycota atau bersekat. Ciri-cirinya, sel-sel individu tetap terpisah saat mereka bergabung membentuk pseudoplasmodium atau massa multiseluler. Kemudian yang kedua, plasmodium bergerak ke arah cahaya dan berhenti jika ada makanan, membentuk tubuh buah yang mengandung spora reproduksi. Kemudian contoh selanjutnya, mungkin ini sering anak-anak dengar atau di baca buku biologi, ada Oomycota. Yang pertama, ciri-cirinya hifa tak bersekat, tubuhnya bercabang, mengandung banyak inti. Kemudian ada dinding sel tersusun atas selulosa. Biasanya habitatnya di darat, ada yang di darat, ada yang di air. Kemudian dia sifatnya parasit atau saprofit pada bangkai ikan, telur ikan yang tidak dibuahi, luka ikan, bangkai serangga. Kemudian reproduksinya secara vegetatif, yaitu yang ada yang habitatnya di air, ada yang habitatnya di darat seperti itu. Yang habitatnya di air bentuknya zoospora atau berflagel 2. Kalau dia habitatnya di darat, dia membentuk sporangium dan conidium. Yang terakhir yaitu Phytophthora. Ciri-cirinya parasit pada tanaman budidaya. Yang kedua, miselium vegetatif berkembang dalam jaringan tubuh. Selanjutnya, ujung hifa dapat menjulur keluar melalui stomata dan membentuk conidium berspora. Selanjutnya, pembentukan conidium sangat dipengaruhi suhu, yaitu ada 2. Yang pertama, jika suhunya hangat, hifa menembus stomata, kemudian lentisel, kemudian luka menjadi conidium. Selanjutnya,
Jika dalam keadaan suhu dingin, hifanya membentuk sporangium, menghasilkan zoospora untuk menyesuaikan hidup di air. Kemudian sporangium jatuh di daun yang berair. Zoospora bertunas membentuk hifa dan miselium. Ciri yang terakhir yaitu generatif dengan konjugasi zoospora. Biasanya ini dilakukan di laboratorium seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini peranan mirip jamur ini dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ini ada pada makanan, kemudian kosmetik, ada plankton, ada industri, dan obat-obatan. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dengan mempelajari materi hari ini, anak-anak sekalian dapat mengetahui tentang Kingdom Protista. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ustazah Lani Rosydah Limunte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.